Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Pada hari ini, seorang lelaki tua berjubah layaknya kultivator memasuki desa. Kepala desa dengan hormat menyambutnya dan menyuruh warganya untuk membawa keluar semua anak berusia 6 tahun atau lebih muda. Tak lama kemudian, semua anak berusia 6 tahun ke bawah tiba di pusat desa bersama orang tua mereka. Orang tua Joru termasuk di antaranya. Mata Joru yang jernih melihat ke sekelilingnya dengan sedikit takut. Jadi dia mengepalkan ujung baju ibunya. Wanita itu berjongkok di tanah untuk menghiburnya. Dia kemudian berdiri menatap suaminya dan berkata, "Ru'er masih terlalu kecil. Mari kita lupakan hal ini." Ayah Joru segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Biarkan dia mencobanya. Jika dia terpilih, maka masa depannya akan menjadi lebih bagus." Wanita itu menggigit bibir bawahnya dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pria tua yang mengenakan jubah itu memiliki aura arogansi. Dia sudah terlihat tidak sabar karena dia telah pergi ke desa yang tak terhitung jumlahnya dan belum menemukan satu orang pun yang memiliki akar roh. Jika bukan karena sekte tersebut memiliki aturan yang menyatakan bahwa seorang murid harus keluar untuk mencari anak dengan akar roh setiap 6 tahun, dia tidak akan repot-repot meninggalkan sektenya. Dia datang ke desa ini 6 tahun yang lalu dan 12 tahun lalu, namun tidak menemukan seorang anak dengan akar roh. Sebelumnya aku dapat menemukan seorang anak dengan akar roh 6 tahun yang lalu di desa Liu. Aku ingin tahu apakah kali ini aku dapat menemukan yang lain di sana. Jika aku dapat menemukannya, maka aku dapat menerima 3 batu roh kualitas sedang. Orang tua itu segera melihat anak-anak itu satu persatu. Alisnya berkerut semakin keras dan ekspresi mengecewakan di wajahnya menjadi semakin kuat. Namun matanya tiba-tiba menjadi fokus dan berkumpul pada Joru. Dia segera tiba di hadapan Joru dan menunjuk ke dahinya. Sesaat kemudian wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Anak ini terlahir secara alami dan memiliki energi spiritual. Semua meridiannya juga terbuka dan aura ungu. Bagus. Orang tua itu menatap Joru. Apa yang dilihatnya bukanlah anak kecil, melainkan batu roh yang bersinar dan berkualitas tinggi. Orang tua itu menatap Joru. Apa yang dilihatnya bukanlah anak kecil, melainkan batu roh yang bersinar dan berkualitas tinggi. Sektenya sangat kecil, tetapi mereka adalah cabang dari sekte Klutskai. Jadi mereka memang memiliki sejumlah kekayaan. Meskipun para tetua biasanya pelit, namun mereka memberi penghargaan kepada murid-murid yang menemukan bakat bagus dengan sangat murah hati. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada para tetua desa, "Anak ini aku akan membawanya." Namun mata Joru dipenuhi ketakutan saat dia memegang erat gaun ibunya. Wanita itu mengungkapkan ekspresi sedih saat dia memeluk Joru dan menatap suaminya untuk meminta bantuan. Ayah Joru berpikir sejenak dan berkata, "Douchang, anak ini bisu." "Bisu? Tidak masalah." Pria tua itu menjentikkan jarinya dan wanita itu terpaksa mundur beberapa langkah. Dia meraih Joru dan tersenyum. "Oke, kamu ikut aku." Wajah Joru dipenuhi ketakutan, tubuhnya gemetar dan air mata mulai mengalir di pipinya. Bagaimanapun, dia masih berusia 3 tahun, jadi dia sangat ketakutan. Ayah Joru mengulurkan tangannya dan hendak berbicara ketika lelaki tua itu mengarutkan keningnya. Dia segera menoleh dan dengan dingin berkata, "Memiliki anak seperti ini adalah keberuntunganmu. Jangan berisik." Pada saat ini, tetua desa dengan cepat menenangkan orang tua Joru. "Aku di sini bukan untuk mencuri anakmu, tetapi untuk memberikan masa depan yang baik. Kamu masih memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan."
Setelah mengatakannya, dia memegang Joru dan berjalan menuju pintu keluar desa. Joru semakin panik dan mulai menangis, dan suaranya dipenuhi dengan ketakutan. "Ayah, ibu!" Sebuah suara lembut tiba-tiba keluar dari mulutnya. Saat mendengarnya, orang tua itu langsung tertawa. Oh, jadi dia tidak bisu. Ini menjadi jauh lebih baik. Ruer. Air mata mengalir di pipi ibunya. Dia hendak mengejar putrinya ketika suaminya berhenti dan berkata, "Ini adalah keberuntungannya karena telah terpilih." Setelah orang tua itu meninggalkan desa, semakin dia memandang Joru, dia menjadi semakin bahagia. Batu roh berkualitas tinggi. Hahaha. Dengan itu aku bisa mencoba menerobos ke tahap pertengahan foundation establishment. Gadis kecil, aku tidak akan menganiayamu. Setelah kamu bertambah dewasa, aku akan menjadikanmu sebagai muridku. Dia baru saja akan mengeluarkan pedang terbangnya untuk kembali ke sekte ketika Joru menggigit tangannya. Walaupun ini hanyalah gigitan anak berusia 3 tahun, namun itu masih membuatnya mengeluh. "Kamu benar-benar tidak tahu apa yang terbaik untukmu." Setelah mengatakannya, dia mengangkat tangannya untuk menampar Joru dan ingin memberikannya pelajaran. "Kamu sungguh berani." Saat baru saja mengangkat tangannya, tiba-tiba dia merasakan tubuhnya menjadi dingin dan keringat menutupi punggungnya. Dia melihat ada seorang pemuda berambut putih yang muncul secara misterius di hadapannya. Orang tua itu segera menurunkan Joru dan dengan hormat berkata, "Senior, junior." Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Wang Lin menggerakkan lengan bajunya dan orang tua itu langsung tertiup angin kencang. Wang Lin menatap langsung ke Joru. 1 tahun yang lalu, dia menyuruh Tian untuk kembali ke sekte Cloud Sky dan dia yang secara pribadi akan mengawasinya. Sebelumnya dia ingin langsung bertindak, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk menunggunya membawa pergi Joru. Saat melihat Wang Lin, ketakutan di mata Joru menghilang dan digantikan oleh kebingungan. Joru segera berkata dengan suara yang tajam, "Paman, paman, paman." Wang Lin menghela napas panjang dan berkata, "Ikutlah dengan paman, oke?" Kebingungan menjadi semakin kuat di mata Joru. Dia tidak tahu kenapa, tetapi dia merasakan keterikatan yang besar terhadap paman di hadapannya. Jadi dia langsung mengangguk. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kompleks dan mengangkat Joru. Dia menutupinya dengan energi spiritual. Seolah-olah Wang Lin takut dia akan masuk angin karena udara dingin saat terbang. Dia melompat ke langit dan perlahan menghilang ke cakrawala dengan Joru di pelukannya. Sesaat kemudian, Wang Lin muncul di bawah pagoda bersama Joru dan dia telah membangun rumah batu seperti sebelumnya. Kita telah sampai di rumah. Joru diam-diam mengangguk, matanya yang besar melihat ke sekeliling, tetapi dia tidak menyentuh apapun. Sebaliknya, dia hanya berdiri di samping Wang Lin. Kemanapun Wang Lin pergi, dia akan mengikutinya dari dekat. Bahkan ketika Wang Lin sedang berkultivasi, dia duduk di sampingnya dengan sedikit kebingungan di matanya. Pada malam hari, setelah Joru tertidur, Wang Lin berdiri di samping tempat tidurnya sambil memandangi wajah kecil Joru dan berbisik, "Wan saat ini nesensolmu tidak stabil, jadi ingatanmu belum dapat kembali. Begitu kamu berusia 19 tahun, secara alami ingatanmu akan kembali lagi." Saat menatap Joru, kenangan tentang Limuan terlintas di benaknya. Setelah menghela napas panjang, Wang Lin bergegas meninggalkan ruangan. Wang Lin juga menyadari bahwa Joru tidak seperti dia yang hanya perlu berkultivasi untuk menghidupi dirinya sendiri. Bagi anak berusia 3 tahun, makanan adalah hal terbaik untuk menyehatkan tubuhnya. Wang Lin segera membangun dapur dan keluar untuk membeli banyak bahan makanan. Pada akhirnya, seseorang yang tidak pernah memasak selama 500 tahun kini memasak untuk Joru.
Ketika Joru bangun di pagi hari, hal pertama yang dilihatnya adalah Wang Lin yang sedang berkultivasi. Dia meletakkan dagunya di lengannya dan terus memperhatikannya. Wang Lin segera membuka matanya lalu mengusap kepala Joru dan tersenyum. "Apakah kamu lapar?" Joru mengangguk dengan spontan. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan semangkuk bubur muncul. Setelah Joru selesai makan, dia bertanya kepadanya, "Paman, mengapa mangkuk itu bisa terbang?" Wang Lin hanya tersenyum tipis. Dia tidak berbicara tetapi menutup matanya dan terus berkultivasi. Waktu perlahan berlalu dan Wang Lin tenggelam dalam hidupnya saat dia perlahan menyaksikan Joru tumbuh semakin besar. Perasaan ketika dia berubah menjadi manusia fana sekali lagi muncul di hatinya. Perasaan ini membuatnya merasakan ketenangan dan kedamaian. Suatu malam ketika Wang Lin sedang berkultivasi, tiba-tiba terdengar jeritan dari dalam rumah batu. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera masuk ke kamar. Dia melihat Ru'er kecil telah menendang selimutnya dan tangannya terkepal dengan ekspresi kesusahan di wajahnya. "Paman, selamatkan aku! Paman! Ayah! Ibu!" Tangan kanan Wang Lin menyentuh dahi Joru dan dia mengirimkan energi spiritual. Segera Joru menjadi tenang dan membuka matanya. Setelah melihat Wang Lin, dia mulai menangis dan perlahan menceritakan kepada Wang Lin apa yang terjadi. Dia langsung tersenyum saat mendengarnya dan ternyata itu hanyalah mimpi. Dia bermimpi sedang berada di tempat yang gelap. Ayah, ibu, dan bahkan pamannya meninggalkannya. Jadi dia sendirian di dalam kegelapan. "Pegang ini, jika hal seperti itu terjadi lagi, bunyikan saja lonceng ini." Setelah mengatakannya, Wang Lin mengeluarkan lonceng dan meletakkannya di tangannya. Lonceng ini adalah yang diberikan Qiu Siping kepadanya. Setelah mempelajarinya, Wang Lin menyadari bahwa lonceng ini sepertinya berasal dari tempat yang sama dengan lonceng yang diberikan oleh para kultivator kuno kepadanya. Setelah menelitinya, dia dapat mempelajari beberapa cara untuk menggunakan ketiga lonceng tersebut yang membuatnya sangat senang dengan kekuatan ketiganya. Yang lebih berharga lagi adalah ketiga lonceng ini memiliki hubungan misterius satu sama lainnya. Selama seseorang memegang salah satu loncengnya, dimanapun lonceng yang lainnya berada, maka orang yang memegangnya akan merasakan sesuatu. Selain itu, Wang Lin menemukan sarung pedang lain di dalam tas Qiu Siping. Saat Wang Lin melihat sarung pedang itu, dia segera mengeluarkan 3 miliknya. Saat membandingkannya, Wang Lin menemukan keempat sarung pedang itu terlihat persis sama dan hanya polanya saja yang berbeda. Dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu dan Joru sekarang telah berusia 5 tahun. Dalam 2 tahun ini, Wang Lin tidak tahu kapan harus tertawa atau menangis. Joru menjadi tidak terlalu pendiam dan lebih ceria. Kapanpun Wang Lin tidak ada, dia akan mengeluarkan lonceng dan memainkannya yang menyebabkan Wang Lin segera muncul. Wang Lin tidak berdaya menghadapi hal ini, namun dia tidak menyuruhnya berhenti. Tetapi Joru adalah anak yang sangat pintar. Setelah beberapa kali melakukannya, dia tidak lagi mempermainkannya dan menyimpannya di dekatnya seperti harta karun. Dalam 2 tahun ini, dia mengajaknya menemui orang tuanya sekali, tetapi itu terjadi setelah mereka tertidur. Pada hari ini, Wang Lin sedang berkultivasi. Ketika membuka matanya, dia melihat Joru diam-diam berjalan keluar dari pagoda dengan semangkuk bubur di tangannya. Dia menjulurkan lidahnya ke arah Wang Lin dan berlari ke arahnya. Paman, aku melihat kakak perempuan peri lagi, tetapi dia tetap tidak mau makan." Ketika Joru berusia 4 tahun, dia diam-diam naik ke pagoda dan melihat mayat wanita. Setelah itu, Joru mulai memikirkan tentang mayat wanita tersebut dan sesekali pergi ke sana untuk memeriksanya. Suatu hari, dia bahkan membawakan bubur yang dibuat Wang Lin untuknya dan mencoba memberi makan pada mayat wanita tersebut. Wang Lin benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia tidak menghentikannya.
Bagaimanapun, dia masih muda, jadi dia membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Namun, dia dengan serius menjelaskan masalah mencoba memberi makan pada mayat wanita. Tetapi Joru masih tidak mengerti mengapa kakak perempuan berpakaian putih hanya tidur dan tidak makan. Kakak perimu tidak makan, jadi jangan bawa bubur ke sana lagi. Wang Lin merasa ini agak berantakan. Joru memanggil mayat wanita itu kakak perempuan, tetapi memanggilnya paman. Jika suatu hari Choi kembali dan mendengar ini, Wang Lin tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkannya. Apakah dia tidak lapar? Jika aku tidak makan sehari, aku pasti akan sangat kelaparan. Joru kecil memandang Wang Lin dengan mata besarnya dan melanjutkan kata-katanya. Aku akan meninggalkan bubur di sebelahnya dan dia bisa memakannya ketika dia terbangun. Paman tidak perlu membujukku. Wang Lin tersenyum pahit dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Ruor kecil, masuklah ke dalam pagoda. Oke, apakah orang jahat ada di sini lagi? Mereka sangat menyebalkan. Joru mengangguk dan kembali ke pagoda dengan bubur di tangannya. Setahun yang lalu, banyak kultivator dari negara lain yang datang ke sini untuk menantang Cheng Niu. Pada awalnya, Wang Lin mengabaikan mereka sepenuhnya. Dengan domain pagoda, mereka bahkan tidak bisa mendekat. Namun mereka tidak berhenti dan malah semakin agresif. Suatu malam, Joru sedang tertidur dan dibangunkan oleh harta ajaib. Dia sangat takut hingga dia berlari keluar sambil menangis. Melihat adegan itu, Wang Lin langsung keluar dan ketika dia kembali, ada 7 kepala berdarah di pegunungan di sekitarnya. Setelah itu, tidak ada yang berani membuat keributan lagi di malam hari. Namun, para penantang tidak pernah berhenti datang. Bahkan ada tahap formasi jiwa yang terkenal di antara mereka. Pada akhirnya, setiap kali penantang datang, dia akan membunuh mereka. Orang-orang secara bertahap berhenti menantangnya, tetapi terkadang masih ada yang muncul. Saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari pegunungan. Cheng Niu, Liu Fan dari Suyue ada di sini untuk meminta kipas bulu itu kembali. Negara Suyue. Wang Lin dengan tenang berjalan keluar dari lembah dan melihat pria muda yang mengenakan pakaian biru menunggunya di luar lembah. Meskipun dia tidak tampan, namun jubah birunya membuatnya terlihat sangat cool. Mata orang ini sangat cerah dan kulitnya tampak sedingin es. Hanya dengan berdiri di sana, sepertinya dia dapat menghilangkan semua kehangatan. Setelah melihat Wang Lin keluar, ada sedikit rasa dingin yang muncul di matanya. Dia segera memegang tangannya dan berkata, Cheng Niu, serahkan kipas bulu itu. Wang Lin melirik pemuda itu. Tingkat kultivasi orang ini adalah formasi jiwa tahap menengah. Wang Lin segera mengeluarkan kipas bulu itu dan melemparkannya ke samping. Melihat ini, Liu Fan segera menyerbu menuju gunung. Namun Wang Lin segera menyentuh tas penyimpanannya dan mengeluarkan 2 lonceng. Kedua lonceng itu mengeluarkan bunyi nyaring dan gelombang suara mulai menyebar. Tangan Liu Fan membentuk segel dan dengan kilatan cahaya putih, banyak bilah yang terbuat dari es tiba-tiba muncul. Di bawah kendalinya, bilahnya terbang menuju Wang Lin. Saat ini, Wang Lin hanya tertawa. Alih-alih mundur, dia malah menyerang ke depan dan melemparkan kedua loncengnya yang segera membesar dan mulai berbunyi nyaring. Keretakan segera muncul pada bilah pisau es dan semuanya segera hancur. Saat lonceng berbunyi lagi, terlihat ada retakan yang muncul di pegunungan. Ekspresi Liu Fan tetap tenang, bagaimanapun dia sudah mendengar betapa kuatnya Cheng Niu. Misinya di sini bukan untuk mengambil harta karunnya, tetapi untuk mengujinya. Begitu dia mendarat, tangannya membentuk segel dan matanya menjadi dingin sambil mengirimkan segel itu ke depan. Cahaya putih tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan membentuk ilusi di hadapannya. Ilusi ini bukanlah dirinya, melainkan seorang lelaki tua yang sedang duduk dalam posisi lotus.
Setelah gambar lelaki tua itu tercipta, dia segera membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, mata Wang Lin tampak berbinar dan dia mengirimkan sinar energi spiritual ke arah loncengnya. Segera lonceng itu mulai berputar satu sama lainnya. Saat loncengnya berputar, itu disertai dengan deringnya yang semakin keras. Liao Fan didorong mundur beberapa meter sebelum menatap lonceng dan berteriak, "Bunuh!" Gambar lelaki tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Seluruh gambarnya tiba-tiba berubah menjadi gas dan menyerang Wang Lin. Tubuh Wang Lin langsung menghilang dan muncul kembali di langit. "Cheng Niu, jika kamu hanya sekuat ini, maka lebih baik mati saja." Liao Fan menatap Wang Lin dan mencibir sambil mengeluarkan jam perunggu. Ada 12 simbol pada jam ini dan memiliki 12 bulan sujaku. Dia memukul jam dengan tangan kirinya dan itu mulai berputar. Simbol yang menunjukkan bulan Agustus mulai bersinar dan kemudian salah satu garis kecil mulai bersinar juga. "Hari ini tanggal 9 Agustus. Cheng Niu, ini adalah hari kematianmu." Saat Liao Fan selesai berbicara, dia melemparkan jam perunggu itu ke udara. Seketika dua cakar aneh muncul darinya dan setiap cakar memiliki sumber cahaya keemasan di dalamnya. Namun ekspresi Wang Lin masih tetap tenang. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke dua lonceng yang menyebabkannya tiba-tiba bertabrakan dan pecah berkeping-keping. Terlihat banyak puing yang mulai berputar di sekitar Wang Lin dan dia berkata dengan tenang, "Armor." Puing-puing itu segera mengelilingi Wang Lin untuk membentuk armor hijau yang memiliki simbol dua lonceng. Wang Lin tidak menghindari gas yang terbentuk dari gambaran orang tua itu dan membiarkannya mengenai armornya. Saat berikutnya, gelombang riak muncul di armornya dan gasnya mulai melemah lalu menghilang. Armor roh gelombang sonik ini memang berguna. Wang Lin tersenyum dan memandang ke arah Liao Fan, namun cakar Liao Fan tampak menjangkau ke arahnya. Wang Lin segera mendengus dingin, kemudian mengeluarkan pedang surgawi. Dengan satu ayunan, cakarnya hancur dan retakan muncul pada jam perunggunya. Liao Fan juga terkena pukulan di bagian dada akibat serangan ini yang menyebabkannya batuk darah. Dia terpaksa mundur beberapa langkah dan wajahnya tampak pucat. Namun matanya menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia tertawa. "Cheng Niu, bersiaplah untuk kematianmu." Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari dalam jam perunggu. Sesaat kemudian, lebih banyak retakan yang muncul pada jam perunggu dan tiba-tiba sebuah lengan layu muncul. Setelah lengannya bergetar sekali, jam perunggu itu berubah menjadi debu. Ada awan gas hitam yang bergerak seperti api dan berasal dari lengan yang melayang di udara. Tangan kanan Wang Lin langsung membentuk segel dan menciptakan angin aneh yang meniupkan gas hitam itu kembali sehingga mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengayunkan pedang surgawi lagi, namun gas hitam itu segera bergerak menghalangi lengannya. Saat berikutnya, energi pedang menembus gas hitam dan mengenai lengannya. Sebuah luka muncul di lengan itu dan suara gemuruh lain datang dari dalam lengan. Sejumlah besar gas hitam keluar dari lukanya dan membentuk sosok seseorang. Dia tidak memiliki fitur wajah tetapi memiliki dua bola hantu sebagai matanya. Liao Fan ini adalah salah satu dari sedikit kultivator formasi jiwa tingkat menengah yang memiliki harta karun yang sangat kuat. Sosok yang tercipta dari gas hitam itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Sosok itu bergerak sangat cepat dan bahkan sebelum mendekat, Wang Lin sudah bisa merasakan aura dingin yang dipancarkannya. Segera rerumputan di lembah tiba-tiba berubah menjadi es dan hancur oleh angin. Bahkan tebing di sekitarnya pun tertutup lapisan es biru saat terkena gelombang energi dingin tersebut. Jenis hawa dingin ini juga beberapa kali lebih kuat daripada es atau salju. Aura ini menyebar seperti orang gila dan mengelilingi Wang Lin hingga memasuki tubuhnya dan hampir membekukan darahnya. Setelah menyadari aura ini, hati Wang Lin bergetar dan matanya berbinar. Dia sangat familiar dengan aura ini. Itu adalah aura yang persis sama
dengan metode kultivasi kenaikan dunia bawah. Namun energi dingin yang dipancarkan oleh sosok ini jauh lebih kuat daripada yang dia kembangkan. Dia segera mundur, lalu tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Kemudian api biru yang tercipta dari metode kenaikan dunia bawah yang sudah lama tidak dia gunakan tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Ini adalah bola api biru tua. Alih-alih melepaskan panas, itu justru melepaskan energi dingin. Saat api biru muncul, energi dingin yang baru saja menyerang Wang Lin langsung menghilang. Bahkan energi dingin di sekitarnya diserap oleh api biru. Sosok hitam itu tiba-tiba berhenti, namun mata hantunya berbinar. Dia menatap api es dan berkata dengan suara serak, "Api es dunia bawah, bahkan dao dunia bawah yang kutinggalkan untuk muridku tidak dapat mengolah api es semurni ini. Dari mana kamu mendapatkan metode kenaikan dunia bawah?" Dengan beberapa langkah, dia dapat mundur ke dalam jangkauan pagoda lalu berhenti. "Siapa kamu?" Setelah Wang Lin mendengar suara itu, dia langsung terkejut. Wang Lin merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia juga terlalu familiar dengan suara ini. "Dimanapun kamu mendapatkannya, kamu harus mati. Aku Situnan." Sosok itu dengan cepat masuk ke dalam jangkauan pagoda dan mengarahkan serangannya ke kepalanya. Wang Lin menekan keterkejutan di hatinya dan langsung berteriak, "Mundur!" Domain kekuasaan Joyi tiba-tiba keluar dari pagoda dan sosok itu terkena dampak kekuatan yang kuat, lalu menghentikannya hanya 3 kaki di depan Wang Lin. Sosok itu terdengar mengeluarkan raungan enggan dari tubuhnya yang terlempar keluar. Saat dia didorong keluar, gas hitam itu menghilang dan hanya menyisakan lengannya. Liu Fan yang terkejut segera meraihnya dan menghilang. Wang Lin menatap sosok yang mundur dan bergumam, "Situnan? Tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini?" Dia bingung saat mengambil kipas bulu itu lagi dan segera kembali ke lembah. Saat ini, Wang Lin duduk di bawah pagoda. Dia menatap langit dan kenangan saat bersama Situnan muncul di ingatannya. Situnan. Dia menyebut dirinya Situnan. Saat ini, Joru mengintip keluar dari pagoda. Setelah melihat Wang Lin, dia berjalan keluar dan duduk di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pamannya seperti ini. Dia tampak bingung, tetapi sepertinya juga mengingat beberapa kenangan lama. Setelah duduk beberapa saat, Joru diam-diam pergi ke dapur dan keluar membawa wadah besar bubur. Jika paman tidak ingin aku memberi makan kakak perempuan peri, maka aku akan pergi diam-diam memberinya makan." Dia mengitari punggung Wang Lin ke dalam pagoda dan memasukinya lagi. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.